Pernah dengar nggak? Katanya di tahun 2025 ini, kalau lo gagal bayar pinjol, terus lo sok jago ngelawan DC pinjol, justru bisa bikin debt collector makin ganas. Nah, bener nggaknya itu bakal gue bahas sekarang. Karena banyak banget yang penasaran, apakah jadi orang yang berani dan enggak, takut intimidasi itu malah memperparah keadaan. Atau justru bikin lo bisa sedikit bernapas lega. Buat lo yang sekarang lagi dihantui teror DC tiap hari telepon, WhatsApp, SMS, bahkan email gue ngerti rasanya. Hidup kayak dikejar terus, was-was setiap kali HP bunyi. Tapi tenang, lo nggak sendirian, dan kali ini gue mau ajak lo ngelihat situasi ini dari dua sisi. Yang berani sok jago, dan yang main aman dengan strategi menghilang. Pinjaman online itu awalnya emang kelihatan kayak penyelamat, terutama pas lagi kepepet. Tapi kalau lo udah masuk fase gagal bayar, lo bakal ngerasain sendiri gimana gelapnya dunia pinjol. Mereka nggak cuma nagih, tapi juga bikin lo stres secara mental. DC sekarang tuh, terutama di platform gede kayak Akulaku, Shopee PayLater, atau Kredivo, kabarnya makin brutal cara nagihnya. Mereka udah kayak nggak kenal waktu, tapi justru karena itu, muncul satu pendekatan yang agak nyeleneh, tapi ternyata cukup efektif, sok jago. Bukannya nggak tanggung jawab, tapi lebih ke mental lo yang nggak gampang diintimidasi. Lo mungkin mikir, kalau gue ngeladenin dengan galak, nanti malah mereka makin ganas. Tapi faktanya banyak kasus justru sebaliknya. DC itu kan targetin orang yang gampang ditekan. Jadi ketika mereka tahu lo takut, makin jadi mereka. Tapi kalau lo kelihatan nggak gentar, mereka bisa milih pindah target. Ada temen gue, gagal bayar juga, awalnya dia panik, bales semua chat, angkat semua telepon. Tapi makin diladenin, makin brutal DC-nya. Akhirnya dia coba sok jago ngomong dengan tegas. Kayak saya bakal bayar kalau udah mampu. Teror kayak gini nggak bikin saya tiba-tiba punya duit. Dan lo tahu apa? Seminggu kemudian intensitas terornya berkurang drastis. Emang nggak sepenuhnya hilang, tapi jauh lebih tenang dari sebelumnya. Tapi ya, gue ngerti juga nggak semua orang mentalnya siap buat sok jago. Dan itu nggak salah. Kalau lo merasa nggak sanggup, ada opsi lain yang lebih aman. Cara paling populer dan cukup efektif adalah ganti nomor HP dan WhatsApp. Terus reset HP lo. Kenapa perlu reset? Karena bisa aja aplikasi pinjol masih nyimpen jejak digital lo di dalam sistem. Jadi sekalian aja bersihin semuanya. Bahkan kalau perlu, lo off dulu dari media sosial buat sementara waktu. Pokoknya bikin jejak digital lo susah dilacak. Cara ini banyak dipilih karena cukup ampuh buat memutus akses komunikasi dari DC. Dan percaya deh, meskipun awalnya ribet, hidup lo bakal jauh lebih tenang tanpa teror setiap hari. Jadi kalau ditanya, mendingan sok jago atau main aman? Jawabannya tergantung mental lo. Kalau lo cukup kuat dan tahu hak-hak lo sebagai nasabah, sok jago bisa jadi tameng biar lo nggak diinjak terus. Tapi kalau lo nggak sanggup, ya main aman, nggak masalah, asal tetap punya rencana ke depan. Ingat, sok jago itu bukan berarti masalah selesai, dan ganti nomor pun nggak bikin utang hilang. Tapi dua-duanya bisa bantu lo ngatur ulang napas, mikir jernih, dan cari solusi buat pelunasan dengan kepala dingin. Yang penting, jangan sampai lo terus-terusan jadi bulan-bulanan teror. Lo berhak punya ruang buat bangkit. Nah, sekarang keputusan ada di tangan lo. Mau hadapin dengan kepala tegak, atau undur diri sejenak biar bisa mikir jernih. Apapun pilihan lo, pastikan itu yang terbaik buat kondisi lo sekarang. Jangan lupa mental lo juga harus dijaga. Karena utang bisa dicicil, tapi kesehatan mental itu nggak ada cicilannya. Kalau lo ngerasa konten ini bermanfaat, yuk bantu teman-teman lain juga like, share, dan subscribe. Supaya makin banyak yang tercerahkan dan bisa milih jalan terbaik pas lagi kejebak di dunia pinjol. Ingat, kita nggak sendirian. Saling support, saling bantu, dan tetap semangat.